Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga Anda selalu sehat bersama keluarga. Anda masih bersama Ridwan Gresik Channel. Dalam kesempatan kali ini kami ajak menyaksikan kajian Ahad pagi bersama Ustadz Andi Fahmi Halim LCMH yang diselenggarakan di Masjid Jamik Leker Rejo Cerme Gresik. Acara ini diselenggarakan oleh takmir Masjid Jamik dan warga setempat. Ayo guys, mari kita tonton bersama-sama cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan jin dan manusia yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua makhluk, tidak hanya jin dan juga manusia, yang hakikatnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contoh tumbuhan, bahkan binatang, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang kerjaannya hanya menjalankan ketaatan kepada Allah saja. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau para malaikat itu tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dikhususkan dalam ayat ini hanya jin dan juga manusia saja? Malaikat tidak disebutkan, tumbuhan hewan tidak disebutkan. Karena manusia dan jinlah yang memiliki sifat membangkang. Dari kalangan jin dan manusia itulah mereka yang masih ada yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingatkan lagi, perlu ditekankan lagi bahwasanya kalian semua, yaitu jin dan manusia, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita
ibadah yang jelas-jelas diperintahkan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, itu perintahnya sudah jelas. Ada ibadah yang sebenarnya ini ya kebutuhan kita, aktivitas kita, namun karena kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Namun syaratnya, kalau sesuatu yang awalnya kegiatan biasa, aktivitas biasa, supaya bisa dicintai oleh Allah, supaya bisa bernilai ibadah, itu tidak boleh bertentangan dengan ibadah yang lainnya. Contoh misalkan orang mau tidur, semua orang itu disuruh gak disuruh pasti dulu tidur. Akan tapi bagi seorang muslim, ibadah atau tidur itu bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Tujuannya tidur supaya nanti pagi harinya bisa bangun cepat, bisa menjalankan sholat subuh. Maka tidur ini akan bernilai ibadah. Padahal ini ya kebutuhan manusia semua. Namun yang membedakan tidurnya seorang muslim dengan orang kafir tadi, tidurnya seorang muslim akan bernilai ibadah. Contoh yang lainnya misalkan bekerja, cari duit. Karena kita semuanya kan saat ini masih hidup di dunia, butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh uang untuk beli pakaian. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu semuanya kita harus bekerja. Baik itu muslim atau tidak muslim, mereka akan bekerja mencari uang. Sehingga kebutuhan pokok manusia ini bekerja tadi, cari duit tadi itu nilainya di sisi Allah akan berbeda kecuali atau disebabkan karena niatnya. Bagi seorang muslim kalau bekerja tujuannya untuk mencari nafkah, ini kewajiban agama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dunia didapatkan, akhirat pun juga didapatkan. Maka ketika suatu aktivitas, suatu kegiatan yang sifatnya duniawi, supaya mendapatkan pahala dari Allah dan dianggap sebagai ibadah, jangan sampai melalaikan tujuan utama kita. Jangan melalaikan kewajiban utama kita. Contoh misalkan bekerja tadi. Kita kalau berangkat ke masjid subuh-subuh itu biasanya juga barengan dengan orang pergi kemana? Ke pasar. Sama-sama keluar dari rumah. Satunya pergi ke masjid, satunya pergi ke pasar. Pergi ke pasarnya, ya boleh-boleh saja, bisa jadi tadi menjadi sebuah kewajiban. Tapi kalau dia bangun di pagi hari jam 3 nyiapkan dagangan, kemudian dia jualan sampai akhirnya lupa sholat, nah maka tidak bisa pekerjaannya tadi, jualannya tadi akan dinilai ibadah. Meskipun dia mengatakan kerja
harga sendiri untuk orang lain, sehingga kita nyuruh orang lain untuk jaga toko, kita gaji tiap bulan sekian misalnya. Kalau itu menunjukkan kita mau untuk orang lain. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah kepada Allah, tidak menunjukkan kita itu dibutuhkan oleh Allah. Justru dengan ibadah kita kepada Allah, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan bagi kita semuanya, bagi manusia, justru ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan dikira Allah itu butuh kepada kita. Justru Allah itu Maha Kaya, Maha Berkecukupan, tidak butuh dengan ibadah kita. Allah menyuruh kita ibadah karena kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat tadi, surat Al-Zariyat tadi, setelah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia tujuan utamanya adalah untuk beribadah, Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memberikan rezeki serta memiliki kekuatan yang kuat, yang kokoh. Jadi Allah itu tidak butuh rezeki dari kita. Allah tidak butuh makanan dari kita. Justru ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, itu Allah menjadikan sebagai sebab hamba tadi itu mendapatkan rezeki. Jadi kalau kerja waktunya sholat, kadang orang khawatir nanti rezekinya tertunda atau terhalang. Ini waktunya banyak pelanggan datang, masa kita tinggal untuk sholat. Menurut matematika manusia, dia akan kehilangan rezeki. Namun menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu meninggalkan aktivitasnya sejenak, lalu kemudian dia itu menjalankan ketaatan dan perintah Allah, itulah kunci rezeki bagi seorang hamba. Di dalam surat Al-Taha ayat yang kedua dan ketiga Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Di sini Bapak Ibu ada yang punya masalah? Kita semuanya punya masalah. Yang penting kita jangan jadi sumber masalah bagi orang lain saja. Namanya kita hidup di dunia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah bisa datang dari keluarga kita, masalah bisa datang dari rekan kerja kita, masalah bisa datang dari orang di jalanan dan sebagainya. Masalah itu banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan masalah itu akan selesai, masalah itu akan dimudahkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang namanya tidak disangka-sangka itu bisa jadi dari mana saja. Bisa jadi dari kerabat kita kasih uang kepada kita, bisa jadi toko kita tambah lancar, tambah laris, bisa jadi kita malah dapat proyek misalnya. Itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Namun syaratnya yang bertakwa. Bahkan berkaitan dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 132 berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa.
Jangan khawatir rezeki kita hilang, karena Allah mengingatkan rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa dapat rezeki, kita harus mendekati orang, mendekati zat yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Kalau kita kepada manusia saja lagi naruh, dikasih hadiah, lagi mengharapkan dikasih kerjaan, kita saja kan pasti akan PDKT, sok kenal dulu, sok akrab, supaya nanti dikasih kerjaan misalnya. Itu kepada manusia. Tapi kenapa kepada Allah malah kita menjauh? Kita mengharapkan rezeki dari Allah, justru kita jauh dari Allah, justru kita meninggalkan ibadah. Kan begitu. Ya seharusnya ketika kita mengharapkan rezeki dari Allah, kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh kepada kita, bukan berarti kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kita kasih makan kita. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha memberikan rezeki. Nah, para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seluruh makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu semuanya untuk kebaikan makhluk itu sendiri, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi, seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dari pertama kali diciptakan sampai nanti yang terakhir sebelum hari kiamat, mereka semuanya itu berkumpul jadi satu, berusaha untuk memberikan madarat kepada Allah, maka tidak akan ada yang bisa. Sebagaimana kalau seluruh makhluk dari awal sampai akhir nanti berusaha untuk memberikan manfaat kepada Allah, juga tidak akan bisa memberikan manfaat. Karena Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Kuasa, tidak perlu lagi bantuan dari makhluknya. Seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk jin dan juga manusianya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, itu pun tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebagaimana kalau semua makhluk itu kafir, murtad, membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang dia merasa dirinya itu kuasa, kalau anak buahnya itu taat semuanya kepada dirinya. Ketika anak buahnya, rakyatnya itu semuanya membantah perintahnya, otomatis dia akan berkurang kemampuannya, kekuasaan. Itu kalau manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu tidak butuh sama sekali kepada makhluk yang tidak butuh. Namun kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Justru apa yang diperintahkan oleh Allah itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi kalau kita misalkan Allah itu kan memerintahkan malaikat, di antaranya adalah malaikat pencatat amal. Amal kita, perbuatan kita yang baik dan yang buruk itu dicatat oleh malaikat. Yang mana nanti di hari kiamat akan ditunjukkan, dibongkar semuanya. Amal perbuatan kita ditujukan lagi kepada seluruh makhluknya. Namun berarti kenapa Allah itu menyuruh malaikat untuk mencatat? Bukankah Allah itu Maha mengetahui? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat? Allah itu Maha mendengar. Kok masih menyuruh malaikat untuk mencatat perbuatan kita? Apakah akan kita katakan
yang menjaga surga, menjaga neraka. Allah menyuruh malaikat itu untuk membawa arsy-Nya. Itu ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah sesuatu. Jadi ini dua tujuan utama kenapa Allah menciptakan makhluk. Yang pertama agar beribadah kepada Allah, dan yang kedua agar kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya ketika merencanakan sesuatu, kalau itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi. Kita semuanya sudah mencoba semuanya, sudah berusaha merencanakan, sudah 100% menurut kita berhasil. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Bahkan kita juga kadang tidak merencanakan sesuatu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki kita. Itu berarti juga di luar kehendak kita. Akan menambah keyakinan kita bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. 4 tahun yang lalu ketika terjadinya COVID, semua orang berusaha untuk mencegahnya, namun ternyata masih tetap tersebar. Ini menunjukkan manusia tidak memiliki kuasa sama sekali. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah sudah menciptakan kita semuanya manusia, atau lebih khususnya jin dan juga manusia, maka tugas Allah tidak berhenti. Tidak setelah menciptakan terus dibiarkan. Nanti mau ngapain terserah, mau berbuat baik terserah, mau berbuat jahat terserah, tidak dibiarkan begitu. Akan tetapi mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa ketika kita sekarang saat ini sudah diciptakan di dunia ini, nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun 115, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian begitu saja, main-main saja, dan kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah perkiraan yang keliru. Kalau kita mengira diciptakan itu begitu saja dibiarkan, lalu kemudian kita tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dalam penciptaan jin dan juga manusia ada hikmah yang besar, ada tujuan yang mulia kenapa kita diciptakan. Orang saja kalau membuat sesuatu cuma sekedar iseng, itu pasti akan diejek sama manusia yang lainnya. Tiba-tiba buat bangunan, tapi bangunannya tidak jelas, fungsinya pun juga tidak jelas. Akibat apa? Ya lagi iseng bikin bangunan, tiba-tiba ditata bentuknya tidak jelas, bisa dipakai. Ini pasti orang yang melihat akan mengatakan, makanya orang butuh bahan bangunan untuk bikin rumah, untuk bikin sesuatu yang tidak ada fungsinya sama sekali. Pasti seorang itu ketika membuat bangunan
Maka Imam Syafi'i radhiyallahu taala ketika menjelaskan ayat tadi, itu surat Al-Qiyamah tadi, Imam Syafi'i mengatakan la yu'malu wa la yunha. Karena apakah manusia itu mengira ketika diciptakan, ditinggalkan begitu saja, tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, maka itu adalah anggapan yang keliru. Maksudnya adalah ketika manusia itu sudah diciptakan di dunia ini, pasti ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Sehingga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya harus kita taati supaya tujuan penciptaan tadi itu bisa terlaksana, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di situ ada perintah dan juga ada larangan. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya juga, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Kalau sudah jelas misalkan kita di dunia untuk beribadah, tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang itu beribadah seenaknya sendiri. Kalau misalkan seseorang disuruh kita harus sholat, tapi belum ada yang ngajari, ya kira-kira gimana? Ya kacau. Kalau tahu apa saja juga misalnya sujud ke barat, ke selatan, ke timur, nggak jelas cara ibadah. Kemudian Allah memerintahkan untuk zakat. Lalu kemudian kalau cuma perintah saja suruh zakat, kita semua pasti bingung. Ini yang dizakati apa? Berapa banyak yang harus dikeluarkan? Dan ini dikeluarkan kepada siapa saja? Ini nggak jelas. Dan itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka Allah mengutus mengirim seorang rasul untuk mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulan fa'akhadnahu akhdan wabila." Sesungguhnya kami akan mengutus kepada engkau atau kepada kalian seorang rasul, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada bangsa Arab pada waktu itu seorang rasul, sebagaimana kami telah mengutus sebelummu, yaitu seorang rasul kepada Fir'aun. Jadi meskipun asalnya Rasul itu diutus dari bangsa Arab, akan tapi beliau diutus untuk seluruh manusia. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi semesta alam. Namun kenapa Rasulullah pada waktu itu diutus dari bangsa Arab, kok enggak dari bangsa Indonesia misalnya? Kan lebih enak ya kalau diutus dari negara Indonesia. Mungkin Al-Quran pakai bahasa Indonesia. Namun kita sekarang bisa berada-ada. Ini sudah kita hanya mencari hikmahnya saja. Kita hanya mencari pelajarannya apa saja. Kenapa Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad dari bangsa Arab? Ya karena memang pada waktu itu Arab itu termasuk bangsa yang rusak pada saat itu, namanya bangsa jahiliyah.
sehingga itu di antara hikmahnya. Nah, di sini Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki dan juga untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya Rasulullah tidak mengajarkan cara beribadah, tidak kacau. Semuanya ingin bikin cara beribadah kepada Allah. Karena manusia yang paling tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syarat diterimanya suatu amal ibadah, di samping seseorang yang harus ikhlas, harus mengharapkan pahala dari Allah, maka syarat yang kedua itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau modelnya orang ibadah itu cuma niatnya baik. Orang misalkan tujuan mau terwujud, mau mengingatkan masyarakat untuk sholat duha. Kalau sholat di rumah, tapi nanti malas-malasannya dipanggil ke masjid. Jam 7 coba ada tujuannya mengingatkan manusia untuk sholat duha. Kira-kira yang datang ke masjid ada berapa? Saya kira banyak. Jadi marah-marah. Kenapa jam 7 ini kok ada? Bukan untuk sholatnya, tapi marah-marah. Ini jam 7, ngapain kok ada? Saya kan ingin mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk sholat duha, biar nggak tersibukkan dengan dunia. Tujuannya baik, tapi kan caranya sama, caranya keliru. Ada itu sebagai pertanda waktunya masuk sholat. Waktu zuhur itu diadani. Meskipun ada itu lafadznya, maknanya semua itu baik, akan tapi kalau diucapkan pada waktu yang tidak tepat, maka menjadi tidak baik. Makanya disitulah fungsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengajarkan. Meskipun mana dalil yang melarang akan jam 7, cara dilakukan, kalau diutus untuk buat tidak ada yang melarang, itu tidak ada yang melarang. Tapi ibadah itu saya tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kita harus mentaati dan menyetor
Kalau orang tersebut berpikir kan itu juga baik, kamu jangan menjual saya, kamu jangan melakukan saya, kamu jangan mengeluarkan saya dari agama Islam. Maka menasihati itu mengingat kebenaran itu bukan maknanya memfonis orang muslim kalau kita, karena kita khawatir orang yang menjalankan maksiat itu tadi bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Jadi ada untuk kasih sayang sama muslim yang lainnya adalah menasihatinya, mengingkarinya kalau dia melakukan perbuatan maksiat. Itu bukti rasa kasihan sama muslim yang lainnya. Dan manusia yang paling penyayang terhadap orang lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang itu lagi potret laki-laki bergaya wanita, wanita bergaya laki-laki, ada yang juga panci dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya penyakit. Ketika mereka digunakan jangan mengurusi orang lain, yang penting hati saya baik, yang penting saya sholat oleh Rasulullah. Mereka para suatu kemaksiatan diingatkan, tapi malah mengatakan jangan nasihati saya. Justru itu orang-orang yang sombong, malah mengkhawatirkan. Apa namanya ada berita, wah dia laki-laki terus bahkan saya itu berubah jadi perempuan, lalu umrohnya pakai pakaian wanita, itu pun dengan bangga. Maka kalau orang seperti ini dibiarkan, nanti akan keluar sama yang lain. Ini yang pertama, dia sudah penyakit. Yang kedua, dia melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah. Yang ketiga, dia melecehkan agama Islam. Kok bisa-bisanya orang laki-laki pakai pakaian perempuan, lalu kemudian umroh berada di depan Ka'bah? Ini kan benar-benar pelecehan yang besar bagi agama Islam. Setelah itu pun disusul yang laki-laki yang keseharian berpakaian perempuan, kemudian ada dia umrohnya kalau pakai pakaian laki-laki, pas umrohnya keluar dari umroh masih bisa itu pakai pakaian perempuan lagi. Ini kayaknya agama secara global dibuat main lagi. Ini jelas yang terlarang. Kita sebagai seorang kita diharapkan orang yang seperti itu minimal kita mengingkari dalam hati kita, atau kita menasihati orang-orang sekitar kita supaya tidak seperti itu. Dan orang jangan berhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menjalankan agama itu tidak hanya sekedar niat yang baik, tidak sekedar ini usaha saya, tapi kalau itu sudah dilakukan di hadapan umum, suatu pelanggaran, suatu maksiat, justru menjadi kewajiban kita semuanya adalah untuk mengingkarinya dan menasihatinya, atau kita memperingatkan orang lain agar tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tidak boleh kita
ibadah itu sedikit, berbeda dengan aktivitas sehari-hari itu banyak. Yang dilarang sedikit dalam urusan dunia, tapi dalam ibadah itu yang diberitakan itu sedikit. Jadi tidak perlu kita nambah-nambah lagi ibadah. Jadi kalau dalam ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti ada yang makruh, ada yang makruh. Kalau ibadah yang wajib itu sudah otomatis mau nggak mau kita harus laksanakan. Kalau yang ibadah sunnah, Rasulullah SAW itu tidak pernah mengatakan sebagai adalah yang paling banyak menjalankan ibadah sunnah tadi. Di dalam Al-Quran pun juga tidak ada. Padahal Allah hanya mengatakan, Allah SWT itu mengatakan siapa yang paling baik amalannya. Tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya. Justru kalau dalam ibadah sunnah, Rasul itu kadang malah menegur orang yang kebanyakan ibadah sunnah. Maksudnya orang menjalankan ibadah sunnah banyak kok malah ditegur, bukannya dipuji, bukannya dimotivasi supaya memperbanyak amalan sunnah. Ternyata tidak. Orang yang kebanyakan ibadah sunnah itu malah ditegur oleh Rasulullah SAW. Apa buktinya? Pernah suatu ketika ada 3 orang ini mendatangi Rasulullah SAW di rumah beliau, namun tidak ketemu, hanya ketemu istri beliau. Lalu 3 orang itu tanya, aktivitas amalan ibadah apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah. Lalu istri menjelaskan, yang ternyata Rasulullah, ya Rasulullah sendiri kalau di rumah ya ada membantu keluarganya, waktunya tidur juga tidur, ibadah. Itu Rasulullah. Sehingga orang seperti ini, kalau Rasulullah kan wajar, demikian kami sudah diampuni dosa-dosanya. Sedangkan kita dosa-dosa kita masih banyak, belum tentu diampuni semuanya. Berarti kita harus memperbanyak amal ibadah. Sehingga yang pertama mengatakan, saya tidak akan tidur di malam hari, saya akan sholat malam semalam suntuk. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan puasa terus sepanjang hidup saya. Saya tidak akan meninggalkan puasa.
dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang dusta dari pernyataan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Kan tidak cukup orang itu dikatakan beriman betapa hanya dari lisannya saja, dari sisi ucapannya saja tidak. Maka harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang, itu harus diuji. Maka dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat seseorang. Ini juga dalam urusan dunia itu juga demikian. Ketika dalam perusahaan misalkan seseorang untuk bisa naik jabatan, pasti ada tesnya terlebih dahulu, ada tantangannya terlebih dahulu. Kita sebagai pemimpin berhasil atau tidak, bagaimana selama ini evaluasi, ada kemajuan atau tidak, bagaimana kita yang menghadapi masalah ini, perusahaan ini bisa mengatasinya atau tidak. Kalau sudah bisa mengatasi, nanti akan dinaikkan jabatan. Begitu pula dalam kehidupan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam keimanannya dan dalam ibadahnya tadi. Kalau seorang jujur dalam menjalankan ibadah dan menjalankan kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatnya. Jadi musibah yang kita alami kalau kita sebagai orang yang beriman, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah akan mengangkat derajat kita semua, jadi diuji terlebih dahulu. Hanya manusia yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi, terkhusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka derajatnya paling tinggi, bukan berarti mereka adalah orang yang paling jauh dari ujian. Justru mereka orang-orang yang mendapatkan ujian paling berat dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Jadi kemudian yang pertama, orang diuji itu untuk meningkatkan derajatnya. Kemungkinan yang kedua, yaitu untuk mengampuni dosa-dosa. Kalau dia orang beriman dan dia memiliki dosa, jadi yang dikira orang yang beriman itu tidak pernah berbuat dosa. Jadi orang beriman itu yang bisa jadi dia memang pernah berbuat dosa, namun dia bertobat kepada Allah, atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara orang mengampuni dosa adalah dengan memberikan ujian, diberikan musibah, dia bersabar atau tidak. Kalau dia bersabar, misalnya dia mendapatkan pahala dari sabarnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosanya. Itu di antara yang diuji tadi adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, orang yang kufur, dikasih musibah, itu hukuman di dunia sebelum mendapatkan hukuman di akhirat. Dan untuk mengetahui musibah itu adalah ujian atau hukuman dari Allah, itu dilihat dari diri kita, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak. Kalau kita insya Allah sudah pada diri kita selama ini berusaha untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, kemungkinan besar itu akan cara Allah menaikkan derajat kita. Tapi ini bukan untuk memastikan orang diuji Allah memastikan mana yang dosa itu tidak juga. Karena bisa jadi malah orang itu yang diuji oleh Allah karena ingin dinaikkan derajatnya. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini, yaitu untuk mengingatkan saya pribadi dan juga para jamaah bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keridhaan manusia, bukan untuk mengumpulkan harta dan kesenangan di dunia. Namun apa yang kita peroleh di dunia ini kita cari untuk bekal
بذاته